بكم مرة أخرى بقناة اليوتيوب بدرية أنديني وبضبط في قسم هيا نعرف. في هذه الفرصة الشريفة سنتحدث بإذن الله عن أهمية تعلم اللغة العربية لكنها باللغة الإندونيسية. قبل ذلك تفضلوا بضغط زر لايك وشير وسبسكرايب واتركوا التعليقات تحت حتى تكون الفيديوهات المقبلة أفضل مما كان. Urgensi belajar bahasa Arab. Oke teman-teman, pernah gak sih teman-teman berpikir atau terlintas dalam pikiran teman-teman, sebenarnya penting gak sih belajar bahasa Arab? Buat apa sih belajar bahasa Arab? Atau bahasa Arab kan cuma buat mereka yang belajar agama aja? Atau bahkan teman-teman pernah punya pemikiran, kayaknya belajar bahasa Arab itu gak keren, gak mendunia. Nah, untuk teman-teman yang pernah berpikir seperti itu, saya saranin untuk hempas jauh-jauh deh pikiran kayak gitu. Kenapa? Karena ternyata bahasa Arab itu gak sekuno yang teman-teman pikirkan dan gak sesempit yang teman-teman bayangin. Oke, melalui video ini saya akan sharing ke teman-teman semua beberapa keistimewaan bahasa Arab yang membedakannya dari bahasa lain. Tapi sebelum itu, perlu teman-teman ketahui bahwa bahasa Arab adalah salah satu bahasa yang tergabung dalam rumpun bahasa Semit atau dalam bahasa Arab disebut Al-Lugha As-Samiyah yang berkerabat dengan bahasa Ibrani dan bahasa-bahasa Neo-Arami yang muncul sejak berabad-abad lalu. Banyak pendapat yang menyatakan tentang kapan munculnya bahasa Arab. Sebagian orang berpendapat bahwasanya orang pertama yang lisannya mengucapkan bahasa Arab adalah Nabiuna Ismail alaihissalam bin Ibrahim. Sebagian lagi berpendapat bahwa bahasa Arab merupakan bahasa yang digunakan oleh Nabi Adam alaihissalam bahkan sebelum beliau diturunkan ke bumi. Namun terlepas dari pendapat-pendapat itu, para sejarawan menandai kemunculan bahasa Arab melalui syair-syair yang disusun oleh para penyair masa jahili atau tepatnya masa sebelum Islam sekitar abad ke-16 Masehi. So, dari informasi ini kita dapat menyimpulkan bahwa bahasa Arab merupakan bahasa yang amat tua yang telah lama ada. Namun, meskipun demikian, sekali lagi bukan berarti belajar bahasa Arab itu nggak keren. Bahkan sebaliknya, bahasa Arab adalah bahasa lama, bahasa tua yang masih terjaga eksistensinya hingga detik ini. Itu berarti bahwa bahasa Arab memiliki sejumlah kelebihan atau keistimewaan dibandingkan bahasa-bahasa lain sehingga bahasa tersebut masih terjaga eksistensinya hingga hari ini. Masih banyak orang yang menggunakan bahasa Arab. Keistimewaan-keistimewaan tersebutlah yang akhirnya menjadikan bahasa Arab menjadi sangat penting untuk dipelajari. Hasanah, lina'rif an tilka mumayyazat. Keistimewaan bahasa Arab yang pertama yang menjadikan bahasa Arab berbeda dengan bahasa-bahasa lain adalah innaha lughatul i'jaz. Bahwasanya bahasa Arab merupakan bahasa mukjizat, bahasa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bahasa Al-Qur'anul Karim dan bahasa hadis. Sebagaimana dikatakan dalam firman-Nya, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Jadi, bagi teman-teman yang beragama Islam khususnya, mempelajari bahasa Arab merupakan hal yang sangat-sangat penting. Kenapa? Karena segala ajaran dan tuntunan peribadahan kita seluruhnya termaktub dalam Al-Quran yang ditulis dengan bahasa Arab. طيب لنخطو إلى المميزة الثانية وهي إنها من ضمن أصناف اللغة الرسمية الست للأمم المتحدة. Bahwasanya bahasa Arab itu termasuk ke dalam daftar 6 bahasa resmi yang ditetapkan oleh PBB. Mungkin yang selama ini teman-teman tahu, bahasa resmi internasional itu hanyalah bahasa Inggris. Tapi ternyata tidak demikian teman-teman.
Kenapa? Karena ada 5 bahasa lain yang diresmikan oleh PBB sebagai bahasa internasional. Pada awal berdirinya, PBB meresmikan 5 bahasa internasional, yaitu Inggris, China atau Mandarin, Spanyol, Perancis, dan Rusia. Kemudian pada tahun 1973, bahasa Arab pun ditambahkan ke dalam daftar bahasa internasional tersebut karena dianggap memenuhi persyaratan. Nah, sampai sini masihkah teman-teman ragu untuk belajar bahasa Arab? Atau masihkah teman-teman menganggap bahwa bahasa Arab itu nggak keren? طيب لنخطو إلى المميزات الأخرى. Oke, lanjut ke keistimewaan bahasa Arab yang berikutnya. Innaha tahtalul martabah rabi'ah min haitsul lughat al-aktsar intisyaran fil 'alam. Tahu nggak sih teman-teman, kalau bahasa Arab itu ternyata menempati urutan keempat sebagai bahasa yang penyebarannya paling banyak di dunia setelah bahasa Inggris, Mandarin, dan India. Menurut data yang tercatat, bahasa Arab digunakan sebagai bahasa resmi di 26 negara yang tergabung dalam negara-negara Liga Arab, serta digunakan pula oleh banyak negara tetangganya sebagai bahasa resmi umum seperti Somalia, Djibouti, dan negara-negara lain. Selain digunakan sebagai bahasa resmi, bahasa Arab juga diakui dan dipelajari sebagai bahasa asing di hampir seluruh negara di dunia. Oleh karena itu, nggak heran kalau bahasa Arab juga termasuk ke dalam kategori bahasa yang paling banyak penuturnya. Hingga saat ini tercatat lebih dari 500 miliar orang yang tersebar di berbagai belahan dunia berbicara bahkan menguasai bahasa Arab. Rinciannya bisa teman-teman lihat, yaitu sekitar 235 juta orang merupakan penutur asli atau orang Arab asli yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa ibu atau bahasa asal. Kemudian 300 juta orang adalah non-penutur, artinya yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa kedua. Nah, jadi teman-teman gak perlu khawatir lagi tersesat di negara lain waktu lagi traveling atau teman-teman lagi mengunjungi satu negara kalau teman-teman menguasai bahasa Arab. Karena meskipun tak semudah menemukan orang yang berbicara bahasa Inggris, teman-teman tetap bisa menemukan orang-orang yang menguasai bahasa Arab atau dapat berbicara bahasa Arab di seluruh belahan dunia. Oke, kita lanjut ke keistimewaan bahasa Arab nomor 4. Nah, di depan teman-teman sekalian sekarang sudah ada kalimat berbahasa Arab. Kira-kira apa ya bacanya? Bingung? Oke, kita sederhanakan pertanyaannya. Menurut teman-teman, apakah semua kata di dalam kalimat tersebut sama makna dan bunyinya? Ya, betul. Jawabannya jelas berbeda. Kalimat ini dibaca rojala rojulun rijra rojulin rojila, yang kurang lebih artinya seorang laki-laki mengikat kaki seorang laki-laki yang sedang berjalan. Contoh ini membuktikan keistimewaan bahasa Arab yang berikutnya, yaitu innaha lughatun ghaniyatun bimufradatiha. Bahwasanya bahasa Arab begitu istimewa dibandingkan bahasa-bahasa lain karena bahasa Arab begitu kaya dengan kosakatanya. Teman-teman bisa lihat tadi kan dalam contoh bahwa 3 saja atau 2 saja huruf hijaiyah dapat melahirkan sejumlah kosakata dengan makna yang berbeda-beda. Data terakhir mencatat bahwa jumlah kosakata dalam bahasa Arab mencapai 12.302.912 kata, disusul dengan bahasa Inggris yang memiliki 600.000 kata saja. Jadi, jika teman-teman mampu menguasai minimal 10% saja dari kosakata bahasa Arab, sudah hal yang luar biasa, bukan? Hasanan al-mumayyazat at-taliyah hiya innaha lughatul alim. Keistimewaan berikutnya ialah bahwasanya bahasa Arab merupakan bahasa ilmu pengetahuan. Teman-teman tahu siapa penemu aljabar? Ya, betul, Al-Khwarizmi. Penemu ilmu histografi, sosiologi, dan ekonomi? Ya, Ibnu Khaldun.
Atau kita juga sangat familiar dengan Ibnu Sina yang dikenal sebagai penemu bidang medis, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh lain yang kesemuanya berkebangsaan Arab asli. Dan tentunya disiplin ilmu yang ditemukan oleh para tokoh-tokoh tersebut ditulis dengan menggunakan bahasa Arab. Oleh karenanya, betapa penting mempelajari bahasa Arab untuk mengetahui atau memperdalam disiplin-disiplin ilmu tertentu. Oke teman-teman, kesimpulannya, bahasa Arab bukan sekedar bahasa agama yang terbatas dan hanya dipelajari oleh para tokoh agama saja. Lebih dari itu, bahasa Arab merupakan bahasa komunikasi, bahasa ilmu pengetahuan yang mampu mengkoneksikan kita dengan banyak orang di seluruh dunia dan dengan banyak ilmu yang tentunya bermanfaat. Maka kiranya penting bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab. Hasanan, wasalna ila nihayat al-video wa syukran lakum ala musyahadah hadzal video min al-bidayah lin nihayah. Atamanna ajabakum al-video wa yufidukum. Arakum fil videohat al-muqbilah.